إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات المستمعين والمستمعات والمشاهدين والmusyahidat, para pendengar setia Radio Rabbani 91,1 FM ataupun para pemirsa melalui media live streaming di halaman Facebook dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dalam menyambung silsilah ulumul hadis yang sangat penting dan urgen untuk tetap eksis dan dipelajari oleh kita. Bersyukur kita kepadanya atas nikmat ini. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut senantiasa kita rasa dan bertambah insyaallah taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, anak istri dan keturunannya, serta para sahabat yang senantiasa menjalankan amanah sampai akhir hayat, memberikan khidmat kepada agama ini sampai kepada kita dalam keadaan sempurna insyaallah taala. Semoga Allah kuatkan hati kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam dan dijauhkan dari segala syubhat yang menjauhkan. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat yang dirahmati Allah, berkata Imam Asyuti rahimahullah, menukil perkataan Imam An-Nawawi dalam At-Taqrib, wal illatu, dan illah itu, karena bab ini masih dalam hadis al-mu'allal, hadis yang ada illahnya atau ilatnya. Wal illatu, illah itu ibaratun an sababin ghamidin, adalah nama dari sebab ghamid yang susah diketahui, khafiyin dan tersembunyi. Di ghamid tidak jelas dan tersembunyi, qadihin tetapi berpengaruh dan merusak kesahihan hadis. Ma'a anna adh-dhahira as-salamatu minhu,
walaupun pada zahirnya adalah luput daripada illah ini, artinya selamat daripada illah. Wa yatatarraqu ila al-isnad al-jami' syurut as-sihhah zahiran. Biasanya illat itu, ya, masalah ini adalah masuk pada isnad yang sempurna syarat-syarat sahihnya secara zahir. Artinya isnad yang mengumpulkan seluruh syarat hadis sahih, yaitu sanadnya pada zahirnya bersambung, dan pada zahirnya rawinya semuanya dhabit, rawinya semua adil, dan tidak terlihat illah pada zahirnya, dan tidak juga terlihat ada syuzuz pada zahirnya. Jadi biasanya ini masuk pada hadis-hadis thiqat. Berkata Imam Asy'uti rahimahullah ta'ala mensyarah ini, wal illatu ibaratun an sababin ghamidin khafiyyin qadihin bil hadis. Illah itu adalah suatu bahasa ungkapan tentang sebab yang susah diketahui, ghamid, susah dideteksi, khafiyyin dan tersembunyi, tapi qadihin bil hadis, merusak hadis. Ma'anna adh-dhahira as-salamatu minhu, walaupun secara zahir hadis itu selamat dari kerusakan itu. Qala Ibnu Salah, berkata Imam Ibnu Salah dalam Ulumul Hadis dalam 116, fal hadithul mu'allalu, maka hadis mu'allal mattuli'a fihi, dia mulai mendefinisikan secara istilah, mattuli'a fihi ala illatin taqdahu fi sihhatihi ma'a dhuhuris salamati, yaitu hadis yang mu'allal itu hadis yang ada illahnya itu, mattuli'a fihi, yaitu hadis yang terdeteksi padanya illah, yaitu penyakit, ilat, taqdahu fi sihhatihi, yang merusak kesehatan hadis. Taqdahu, yang berpengaruh kepada kesehatan hadis, artinya merusak kesehatan hadis. Ma'a zuhuris salamah, walaupun secara zahir terlihat sehat-sehat saja. Ini ibaratnya penyakit dalam. Ada orang Masya Allah badannya atletis, bodinya proporsional, dan tidak terlihat sakit, ternyata di dalam ada penyakit. Ini namanya, jadi analogi illat hadis itu seperti itu. Jadi banyak yang sehingga tidak banyak ulama yang ahli di situ. Sebagaimana spesialis juga lebih sedikit dibanding dengan yang umum-umum. Artinya ibarat dokter umum lebih banyak daripada dokter spesialis. Seperti kan juga dengan ulama hadis nih, bahwasanya yang ulama hadis secara umum lebih banyak daripada ulama hadis yang ahli di bidang ilalul hadis ini. Wa yatatarraqu ila al-isnadil jami'i syurut as-sihhati zahiran, dan biasanya ini datang yatatarraq minat tarq, yani datang, dan biasanya taraqa yatruku itu datang di malam hari, sehingga dianalogikan atau digunakan bahasa yatatarraqu karena datang di waktu malam, ada gelapnya atau minimal ada remang-remangnya. Demikian juga dengan illah ini, wa yatatarraqu, masuknya secara remang-remang, tidak jelas, kepada isnad yang mengumpulkan syarat-syarat sahih secara zahir. Seperti yang kita katakan tadi, dilihat daripada bodinya, dilihat daripada jasmaninya sehat walafiat, tapi rupanya ada kanker stadium lanjut di dalam yang tidak terdeteksi, tetapi ketika terdeteksi langsung down,
langsung drop. Demikian juga dengan illah ini. Lalu gimana cara mengetahuinya? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, meringkas perkataan Ibnu Salah, wa tudraku bi tafarrudir rawi. Ini hadis ini atau illah ini diketahui, dipahami bi tafarrudir rawi, dengan tafarrudnya rawi, yaitu rawi sendiri meriwayatkan hadis tersebut. Ini menjadi tanda. Wa bi mukhalafati ghairihi lahu. Kemudian ada rawi lain yang mukhalafah dengannya, berbeda riwayatnya dengan rawi yang ada illah hadisnya ini. Ma'a qara'ina tunabbihul 'arifa 'ala wahmin, di samping adanya qara'in, itu indikator-indikator yang memberikan, yang mengingatkan al-'arif, yang mengingatkan, yang bisa dibaca oleh ahli. Ya, seperti tadi penyakit dalam yang bisa bacanya para ahli, dia akan tahu tanda-tandanya. Demikian juga dengan masalah illah ini, orang yang tidak ahli dia tidak bisa membaca. Seperti nanti ada kisah Abu Hatim dan Abu Zur'ah Al-Ghazi rahimahullah ta'ala. Nah, ala wahmin bi irsal, bahwa terjadi waham. Waham itu adalah keliru dalam meriwayatkan hadis mursal padahal mausul misalnya. Aw waqfin, atau meriwayatkan hadis wa mauquf padahal dia marfu yang sahih. Aw dukhuli hadisin bi hadis, atau bercampurnya satu hadis dengan hadis yang lain, bukan hadis itu. Ini juga merusak kesalahan. Aw ghairi dzalik, atau selainnya seperti ini, idraj dan sebagainya. Bihaitsu yaghlibu ala dhannihi, sehingga kuat dugaannya dengan tanda-tanda tersebut, fayahkumu bi'adami sihhatil hadis. Dengan demikian dia menghukum tidak sahihnya hadis. Au yataraddad, atau dia tidak bisa mentarjih sehingga tawakuf, artinya tidak memdaifkan dan tidak pula mensahihkan, tawakuf sampai ada bukti-bukti lain. Lalu Imam As-Suyuti mensyarah kalimat ini, beliau berkata wa tudraku, yakni al-illah, illah itu dipahami, dideteksi, diketahui bi tafarrudi rawi, dengan tafarrudnya rawi sendiri meriwayatkan hadis tersebut. Wa bi mukhalafati ghairihi lahu, atau dikenali pula dengan mukhalafah rawi lain kepada terhadapnya. Nanti akan dibahas bahwa salah satu cara untuk sampai kepada ilalul hadis itu adalah mengumpulkan turuqul hadis. Di situ akan terlihat siapa yang meriwayatkan sama muwafaqah dan siapa yang mukhalafah. Kalau ternyata di situ terlihat mukhalafah, yang mukhalifnya lebih banyak, dia sendiri, seperti dalam pembahasan hadis syadz dan munkar kemarin, maka kita katakan ada illah dalam hadis orang tersebut. Ila ghairi ma'a qara'ina tandammu ila zalik, ditambah dengan qara'in, yaitu qarinah-qarinah, indikator-indikator yang mendukung. Ya, seperti indikator yang mendukung itu kaum muslimin, ini rawi mulazamahnya sebentar, hanya misalnya belajar sama Imam Malik ketika naik haji, ziarah ke Madinah. Berapa lama dia di Madinah? Lalu dia meriwayatkan sebuah hadis sendiri, dia riwayatkan, tidak ada murid Imam Malik meriwayatkan satu pun. Yang di antara mereka ada yang berguru sama Imam Malik 18 tahun misalnya, seperti Yahya bin Yahya al-Laitsi lama sekali berguru kepada Imam Malik, atau Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi, atau Abdullah bin Wahab yang juga belasan tahun berguru sama Malik. Tiba-tiba orang yang hanya waktu umrah saja datang, tiba-tiba bawa hadis yang tidak dikenal oleh murid-murid Imam Malik. Ini indikator mencurigakan. Atau seorang perawi misalnya
eh, apa namanya, dia memang lewat misalnya di Madinah, tetapi tidak tercatat pernah duduk di majelisnya Imam Malik. Dan ini sangat mungkin sekali. Silahkan tuan-tuan, misalnya mungkin orang yang bertahun-tahun misalnya dia belajar di Madinah, mungkin saja beberapa syekh dia tidak duduk bersamanya karena berbagai alasan dan berbagai kesempatan. Misalnya ini karena fokus pada hadis, dia tidak duduk di majelis ulama fikih misalnya, atau ini fokus pada ilmu fikih, tak sempat duduk di ulama tafsir dan seterusnya. Nah, tentu saja yang senantiasa duduk di majelis hadis tentu lebih menguasai hadis dibanding yang sekali-sekali duduk dengan majelis hadis dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat, indikator lainnya adalah yang ini riwayatnya mustaqim terus, selalu sahih. Yang ini ada sahihnya, ada kelirunya. Ini juga termasuk indikator yang mendukung. Ketika dia terjadi mukhalafah dengan orang lain, kita katakan ini memang pada asalnya riwayatnya banyak yang aneh. Tapi kalau dia tidak pernah, di sini jadi penguat, indikator yang menguatkan. Baik. Atau jamaah misalnya lawan satu, beberapa orang thiqah berhadapan dengan ini, atau satu riwayat dari kitab, dari catatan syekh, yang satu riwayat dari hafalan dan seterusnya. Seperti salah seorang perawi dari Imam Az-Zuhri, Syu'aib bin Abi Hamzah, dia kata Ibnu Hajar thiqatun, dia thiqah. Idza rawa an Az-Zuhri wahim, bila meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri keliru. Wa idza rawa an ghairi Az-Zuhri akhta, apabila diriwayatkan dari selain Zuhri salah. Dari Zuhri keliru, dari selain Zuhri salah, berarti tidak ada yang benar kan? Tafsirnya disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam, tafsirnya adalah, maksudnya kapan dia salah? Bila meriwayatkan dari hafalannya. Tapi kalau dia riwayatkan dari kitab, maka dia thiqah, baik dari Zuhri maupun selain Az-Zuhri. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum. Yani tunabbihu hadhihi al-qara'in tadammu ila dhalik, bergabung dengan mukhalafah dan sebagainya tadi, ada qara'in yang lain, tunabbihul arifa bihadzal sya'n, mengenalkan orang yang tinggi ma'rifatnya dalam masalah ilmu hadis ini, artinya mendalam ilmunya tentang ilmu hadis, ya hafiz, para hafaz, para kibar ulama, ala wahamin waqa'a, yaitu dengan demikian dia mengetahui adanya waham, keliru. Waqa'a birsalin fi mausul, yaitu terjadi dengan meriwayatkan mursal hadis yang mausul, hadisnya mausul tapi diriwayatkan dengan mursal. Au waqfin fil marfu', atau dia meriwayatkan hadis mauquf padahal hadisnya marfu'. Au dukhuli hadisin fi hadis, atau bercampur satu hadis dengan hadis lainnya. Au ghairi dzalik, atau selain itu, bihaitsu yaglibu dzalika ala dhannih, sehingga kuat dugaannya dengan qara'in tadi, dengan indikasi tadi, ala dhannihi, kuat dugaannya, fayahkumu bi'adami sihhatil hadis, dengan dugaan yang kuat tadi, ya, di samping kenyataan dan indikasi, maka dia menghukum tidak sahih hadis. Au yataraddadu fayatawaqqafu fihi, atau dia ragu sehingga dia tawakuf, tidak bisa memutuskan mentarjih. Jadi ada sebagian ulama tidak bisa mentarjih, itu wajar saja, karena baginya antara
Misalnya terjadi perbedaan riwayat marfu dengan mauquf antara kedua pihak. Yang riwayat yang mauquf dengan marfu bagi dia susah untuk ditarjih, sama-sama kuatnya. Atau hadis satu golongan sebagian meriwayatkan hadis yang mursal, sebagian meriwayatkan hadis yang mausul. Tetapi sang alim susah untuk memutuskan mana yang paling kuat. Wa yatawaqqafu fihi wa rubbama taqsuru ibaratul mu'allil an iqamatil hujjati ala da'wah. Sering terjadi seorang ulama yang menyebutkan ilat sebuah hadis tidak bisa memberikan bukti. Artinya kalau ditanya apa buktinya, dia tidak bisa memberikan bukti untuk menguatkan dakwanya. Apa yang dia klaim tadi bahwa hadis ini tidak sahih, hanya tidak bisa diberikan bukti yang konkret yang bisa dicatat. Misalnya kasairafi fi naqdid dinari wad dirham, seperti pandai emas ketika dia bisa membedakan antara emas asli dengan emas murni dengan emas yang imitasi atau palsu, atau perak murni dengan yang palsu atau imitasinya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kalau antum tanya sekarang pergi ke pandai emas, lalu kita bawa ini asli apa tidak? Tidak asli. Tolong jelaskan apa buktinya. Dia susah menjelaskannya, tapi pengalamannya, hafalannya, dan keahliannya dalam itu susah. Dia tahu itu tidak bisa dijelaskan kecuali kepada para ahlinya. Jadi para ahli merasakan itu. Jadi wa kam min syakhsin la yahtadi lidzalik, berapa banyak orang yang tidak bisa mengetahui. Afwan, qala Ibnu Mahdi rahimahullah, berkata Imam Ibnu Mahdi Abdurrahman Ibn Mahdi al-faqihul masyhur, guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan lainnya, dan juga guru Imam Ahmad, adalah thiqatun tsabt faqih, dan dikatakan beliau adalah mimman la yarwi illa an thiqah, tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah, yang thiqah. Apa kata beliau? Ma'rifatu illatil hadisi ilham, mengenal ilat hadis itu seperti ilham. Ilham itu kan tiba-tiba diberikan Allah ilmu tentang itu. Lau qulta lil alim yu'allilul hadis, kalau kamu tanyakan kepada seorang ulama yang menyebutkan ilat sebuah hadis, min aina qulta hadza, dari mana engkau bisa mengatakan ini? Artinya hadis tidak sahih. Lam yakun lahu hujjah, dia tidak bisa menjelaskan alasannya, tetapi itulah yang dia ketahui. Dan kalau diuji pun di labor hadis akan betul terbukti bahwasanya subhanallah, bahwasanya memang hadis itu tidak sahih. Wa kam min syakhsin la yahtadi lidzalik, berapa banyak orang yang tidak bisa sampai kepada itu. Wa qila lahu aidan, dan dikatakan pula kepadanya, innaka taqulu lisyai' hada sahih wa hada lam yathbut, engkau mengatakan sesuatu hadis ini sahih, ini tidak sabit. Fa amman taqulu dzalik, dari siapa engkau mengatakan itu? Faqala ara'aita law ataita an-naqid, coba kamu lihat kalau kamu datang kepada seorang pandai emas. Fa araitahu darahimak, lalu engkau perlihatkan kepadanya duit uang dirham yang kamu miliki. Faqala, lalu dia katakan hadza jayyid, ini bagus, wa hadza bahraj, ini palsu. Akunta tas'alu amman dzalik, apakah engkau ketika sampai kepada ahli atau pandai emas ini, ketika dia mengatakan ini asli, ini tidak asli, apakah kamu mengingkari hal tersebut? Nah, dari mana dia tahu itu? Apakah dia ikut membuatnya? Au tusallimu lahul amra, atau kamu serahkan urusannya kepada mereka, tukang emas ini.
Qala bal usallimu lahul amra. Si penanya mengatakan, oh kalau itu saya serahkan kepada memang dia ahlinya. Walaupun dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Qala fahadha kadzalika. Nah, ilmu ilal ini juga seperti itu, litulil mujalasati. Karena panjangnya masa duduk menuntut ilmu, wal munadharati, dan berdiskusi muzakarah dalam ilmu, wal khibrati, dan pengalaman. Jadi orang-orang pandai emas itu dengan lamanya mereka menekuni, lamanya mereka mempelajari, lamanya mereka berpengalaman dalam masalah tersebut. Ini kias, ini sahih. Banyak pandai emas tak bisa menjelaskan. Di mana Bapak tahu bahwa emas ini palsu? Apakah ketika Bapak tahu orang memalsukan? Juga tidak. Tetapi dia yakin dia palsu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ilmu ilal itu seperti itu mirip. Su'ila Abu Zur'ah, ditanyakan kepada Abu Zur'ah Ar-Razi Ubaidullah bin Abdul Karim 279, yang dikenal salah satu pendekarnya ya ilmu ilal hadis, yang mana Imam Ibnu Abi Hatim banyak menukil dari pamannya ini. Mal hujjatu fi ta'lilikumul hadis? Apa hujjahnya Syekh dalam menyebutkan ilat sebuah hadis? Faqala al-hujjatu, hujjah saya hanyalah an tas'alani an haditsin lahu illah. Engkau tanyakan kepadaku tentang sebuah hadis yang nyata ada ilatnya, fa azkuru illatahu, saya sebutkan ilatnya. Thumma taqsidu ibn Warah, kemudian kamu pergi pula kepada Ibnu Warah, itu Muhammad ibn Muslim ibn Warah. Nah, fatas'aluhu anhu, lalu engkau tanyakan pula kepadanya. Fayazkuru illatahu, lalu dia akan menyebutkan ilatnya pula, tanpa kita duduk sebangku nih. Artinya tanya secara terpisah. Thumma taqsidu Aba Hatimin fayu'alliluh, lalu engkau datang pula kepada Abu Hatim, Muhammad ibn Idris ibn Munzir Abu Hatim Ar-Razi, yaitu iparnya Abu Zur'ah tadi. Thumma fayu'allilu, lalu dia sebutkan pula illahnya. Thumma tumayyizu kalamana ala dhalika lil hadis, kemudian engkau bedakan pila-pila perkataan kami tentang hadis itu. Fa in wajadta bainana khilafan, kalau kau temukan kami khilaf atau terjadi perbedaan dalam menjawabnya, fa'lam anna kullam minna takallama ala muradihi, ketahuilah bahwa masing-masing kami berbicara sesuai dengan yang diinginkannya. Wa in wajadtal kalim, artinya maknanya sama sebenarnya, cuma bahasanya yang beda. Satu kata lam yathbut, satu bilang la asla lahu, satu bilang wahid, itu semuanya sama atau maudhu'. Wa in wajadtal kalima muttafiqatan, kalau kau temukan nanti kalimat yang digunakan oleh masing-masing kami ternyata sama semuanya, fa'lam haqiqat hadzal ilmi, maka ketahuilah hakikat ilmu ini. Fa fa'ala ar-rajulu dzalik, lalu laki-laki itu melakukannya. Fattafaqat kalimatuhum, maka dia temukan pendapat atau perkataan tiga imam ini, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan Ibnu Warah, Muhammad bin Muslim bin Warah, semua sepakat. Faqala, maka laki-laki ini mengatakan, asyhadu anna hadzal ilma ilham, saya bersaksi bahwa ilmu ini adalah ilham. Jadi kaum muslimin, ilham itu memang ada. Ya, seseorang yang Allah berikan ilmu hasil usahanya yang dalam waktu yang panjang menghafalkan, memahami, mendalami, meneliti, mentahqiq, mentangkir, dan mentaklif. Lalu ini menjadi sebuah ilmu yang menyatu dengan dirinya, sehingga kadang-kadang dari situ lahirlah ilmu yang mungkin disebut dengan ilham. Mungkin sebagian orang menyebutnya dengan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu ada, tetapi ilmu yang Allah berikan kepada ahli-ahli ilmu juga, bukan orang
Tidak pernah nuntut ilmu tiba-tiba bersemedi lalu dapat ilmu laduni, itu tidak. Ya. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang diberikan kepada orang-orang yang memang ahli ilmu. Ya, seperti ya, orang yang memahami dari sebuah hadis misalnya, makna zahir saja. Tapi ada orang memahami makna yang tersirat di dalamnya. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, misalnya memahami dari hadis yang sangat pendek, hadis Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, ya Aba Umar ma fa'ala an-Nughair, wahai Abu Umar apa yang dibuat oleh an-Nughair. Hadis ini kata Imam Asy-Syafi'i, astanbitu minhu 70 mas'alah fiqhiyah, saya bisa mengistinbat dari hadis ini 70 masalah fikih. Subhanallah. Kaum muslimin wa muslimat rahmatillah. Nah, kembali kepada masalah tadi, asyhadu anna hadzal ilma ilham. Karena tidak bisa dibuktikan secara tapi ternyata mereka hukumnya sama. Ternyata hukumnya sama-sama dengan ahli emas tadi. Pergi ke tukang emas ini, dia bilang ini asli. Yang sana asli, ini asli. Bahasanya saya beda. Satu bilang murni, satu ori, satu ini. Tetapi ujung-ujungnya sama. Kalau yang lain atau tidak asli, yang satu bilang ini palsu, satu bilang imitasi, ini bilang oh ini bercampur dan sebagainya. Yang intinya juga tidak asli. Lalu ketanya, apa alasannya? Oh, tidak usah tanya, itu keahlian kami. Susah untuk menjelaskannya. Kalaupun dijelaskan kita juga tidak paham nanti. Kalau masukkan ke ayat begini, kadar ininya dan zat ini dan sebagainya, tambah tidak paham kita. Makanya ilmu ilal ini secara ini. Walaupun nanti kalau kepada ahlinya bisa dijelaskan. Misalnya, hadzal haditsu fihi thalathu ilal misalnya. Fihi thalathu ilal, ada 3 illah di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Lalu dia jelaskan satu, illatul inqita'. Yang kedua, mukhalafatu fulan li fulan, dan seterusnya. Kemudian wa fihi idkhalu hadis bi hadis dan sebagainya. Atau ittirab dan bermacam-macam illat hadis. Di sini kisah tentang Abu Zur'ah tadi dinukil secara lengkap seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam Muqaddimatul Jarh wa Ta'dil. Wa min tarifi ma jaa fi dzalik, di antara kisah yang menakjubkan, yang termasuk ajaib dalam bab ini, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam Muqaddimatul Jarh wa Ta'dil halaman 349 sampai 351. An abihi, dari bapaknya. Ibn Abi Hatim Abdurrahman ini adalah ulama besarnya hadis juga, tidak kalah dari ilmu ayah dan pamannya Abu Zur'ah. Tetapi memang bila ayah terkenal, anak susah terkenal. Tapi kalau anak yang terkenal dan masyhur, ayahnya itu bawa. Ini termasuk. Begitulah Imam Ibn Abi Hatim ini, sama juga dengan nasibnya dengan anaknya Imam Ahmad, Abdullah menyalin ilmu ayahnya, tetapi ayahnya lebih terkenal sehingga Abdullah sering tak dikenal orang lagi kecuali oleh para mutakhassisin. Demikian juga dengan Abdullah ibn Abi Dawud sahibus sunan, bahwa sebagian ulama mengatakan Abdullah lebih alim dari ayahnya, tapi ayahnya lebih terkenal sehingga orang lebih banyak mengambil ilmu dari ayahnya daripada Abdullah, dan seterusnya. Jadi rumusnya seperti yang kami dengar dari Syekh kami, Syekh Abdul Muhsin Abbad, bila ayah terlanjur terkenal, anak susah untuk bangkit gitu ya. Walaupun dia mungkin melebihi ayahnya, kecuali memang kelebihannya sangat menonjol. Tetapi bila anak terkenal, ayahnya akan terangkat. Makanya kita harus, ya, bagi khususnya para orang tua harus bangga dan rata-rata bangga anaknya naik lebih dari dia. Demikian juga dengan guru. Ketahuilah, seandainya guru itu menyadari bila anak didiknya lebih terkenal dari dirinya, dia akan terangkat. Sebab tidak mungkin ditanggalkan bahwa itu adalah muridnya. Tapi kalau dia yang terkenal, murid susah numpang. Jadi oleh sebab itu jangan bersaing sama murid. Angkat mereka setinggi-tingginya dan kita akan terangkat. Ini sebagian dari guru
berusaha menjatuhkan muridnya, sehingga akhirnya murid tak terkenal, guru pun tenggelam. Allah musta'an. Itulah sebabnya kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang sadar ini kan sadar-sadarnya mereka berusaha menjadikan anak didiknya lebih baik daripada dirinya sendiri. Apa kata Abu Hatim? Abu Hatim, ja'ani rajulun min jillati ashabir ra'i. Datang kepadaku seorang laki-laki, yaitu pembesar atau pembesarnya ashabur ra'i, ulama-ulama besar, tetapi hanya mengandalkan ra'i, tidak mengandalkan sunnah, logika. Ada ashabur ra'i lebih banyak berijtihad daripada memiliki dalil. Waktu itu kan banyak pengikut Imam Abu Hanifah yang seperti ini, digelar dengan ashabur ra'i. Min ahlil fahmi minhum, tapi dia sangat orang yang paham di antara mereka. Karena sebagian ahlul ra'i tidak mau paham. Kalau ini tidak, ini yang masuk yang punya pemahaman yang bagus. Wa ma'ahu daftar, dia bersamanya ada sebuah buku daftar, sebuah buku catatan. Fa'aradahu alayya, lalu dia perlihatkan, bentangkan kepadaku. Faqultu fi ba'dihha, lalu saya katakan pada sebagiannya, yakni hadis-hadis yang ada dalam itu. Hadza haditsun khata', ini hadis salah. Qad dakhala li sahibi haditsun bi hadis, bahwa hadis ini tercampur oleh yang meriwayatkannya dengan hadis yang lain. Dan memang orang yang tidak mengetahui atau tidak mendalami hadis sering terjadi mencampurkan hadis dengan hadis yang lain, dan perkaranya lagi mencampurkan hadis dengan perkataannya sendiri. Makanya mudraj itu banyak datang dari kalangan fuqaha. Ya, fuqaha ketika menyebutkan sebuah hadis lalu dia sebutkan tafsirnya. Murid-murid yang mendengar mengira itu ada perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, padahal dia menafsirkannya. Itulah lebihnya para ahli hadis. Ahli hadis itu pada umumnya ya menyampaikan hadis dengan lafaznya. Jadi sampaikan hadis dulu secara penuh dengan lafaznya, lalu mereka menjelaskan setelah itu. Tapi fuqaha banyak enggak, sepotong-sepotong baru lalu dimasukkan perkataannya, sehingga yang mendengar kadang salah paham atau sedang mengantuk atau baru masuk dan sebagainya, sehingga dicatatnya sebagai hadis. Lahirlah hadis mudraj. Faqultu fi ba'dhi hadza haditsun khata' dakhala li sahibihi bi haditsun fi hadis. Ini hadis salah karena perawinya memasukkan hadis yang lain ke dalamnya atau mencampurkan hadis lain. Wa qultu fi ba'dhihi, sebagiannya pula saya katakan hadza haditsun batil. Ini hadis batil. Subhanallah. Batil itu sama dengan palsu. Wa qultu fi ba'dhihi hadza haditsun munkar, saya katakan pada sebagiannya ini hadis munkar, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Wa qultu fi ba'dhihi hadza haditsun kadzib, ini hadis kadzib. Wa sa'iru dzalika haditsu sihah, dan selebihnya itu adalah hadis-hadis sahih. Jadi bercampur antara yang sahih dengan yang tidak. Dan ini memang diakui atau tidak banyak dalam kutubul fuqaha. Banyak dalam kutub al-fuqaha. Bahkan di antara mereka juga sebenarnya terbilang ahli hadis, tetapi ada tasahulnya di situ. Ada tasahulnya karena yang dominan kadang adalah ta'assub mazhab pada sebagian. Nah, wasairu ahad zalika ahaditsu sihah, selebihnya adalah dari sahih. Faqala li, lalu dia berkata kepadaku, min aina alimta anna hadza khata? Abu Hatim, dari mana kamu tahu ini hadis salah? Wa anna hadza batil, dan ini hadis batil. Wa anna hadza kadzib, dan ini hadis dusta. Akhbaraka rawi hadzal kitab, memangnya perawi kitab ini memberitahukan kepadamu bi anni ghalattu bahwa saya salah, wa inni kadzabtu, saya berdusta fi hadis kadza, pada hadis ini. Dia mengingkari. Faqultu la, tidak mungkin pula dia akan ngaku seperti itu. Tidak mungkin dia ngaku saya berdusta dalam hadis, tidak mungkin. Nah, faqultu la ma adri hadzal juz'u liman atau riwayatu man huwa, bahkan juzuk yang kau bawa ini, kitab yang kau bawa ini, saya tidak tahu siapa yang meriwayatkannya. Jangankan akan bertanya
Dia ngaku saya saja tak tahu ni kitab siapa, tapi saya tahu ilmunya. Ghaira anni a'lam anna hadzal hadits khata. Tapi saya paham sepaham-pahamnya bahwa hadis ini salah. Wa anna hadzal hadits batil, dan ini hadis batil. Wa anna hadzal hadits kadzib, ini dusta. Saya paham itu. Ya seperti yang kita katakan kemarin kaum muslimin, orang ini Abu Hatim ini hadis ahli Baghdad sudah di dalam dadanya, hadis ahlul Iraq sudah di Al-Kufah, Basrah, Makkah, Madinah dia sudah jelajahi. Jadi sudah sampai ke curug-curug kampung dia mencari hadis. Dah ada hadis misalnya hadis Syekh si fulan, dia meriwayatkan dari Syekh fulan sekian hadis. Kalau ada yang dapat dicarinya sampai dapat. Dah selesai semua. Jadi ketika ada yang datang meriwayatkan hadis dari Syekh si fulan, dia dah tahu. Dan antum tahu sendiri hafalan mereka seperti yang katakan oleh Imam Az-Zahabi, yang paling ringan, yang paling lemah hafalan di masa mereka itu Abu Zur'ah, Al-Bukhari, Abu Hatim ini adalah seperti orang yang paling kuat hafalannya di masa kita. Itu di masa Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Makanya saya kalau analogikan, antum kita ini baca Al-Fatihah kan hafal semuanya. Kalau ada yang menambah dari ayat bahkan satu huruf, bahkan panjang pendeknya kita akan kenal. Begitulah hafalan mereka terhadap hadis-hadis Nabi, syekh per syekh, rawi per rawi, sahabi per sahabi, sehingga mereka paham bahwa misalnya Abu Hurairah meriwayatkan sekian hadis dan seterusnya. Bila ada yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah tak pernah didengar oleh mereka, mereka langsung katakan, "Wah, ini enggak ada." Enggak ada. Sampai nanti ada ulama lain yang misalnya mungkin yang mengatakan, "Oh, enggak, hadisnya ada." Baru di situ kita katakan terjadi kekeliruan ulama. Nah, qultu la, afwan, faqala tada'il ghaib. Kalau begitu kamu mengklaim mengetahui yang gaib. Qultu ma hadza da'ul ghaib. Ini tidak masuk klaim mengetahui yang gaib. Saya tidak tahu yang gaib. Qala fa mad dalil ala dzalik, ala ma taqul. Kalau gitu apa dalilnya kamu mengatakan hadis ini palsu, hadis ini mungkar, hadis ini batil, hadis ini la aslalu dan sebagainya? Qultu sal amma qultu man yuhsinu man ahsan uhsin. Dalilnya kalau kamu mau, coba tanyakan kepada orang yang tahu ilmu seperti yang saya ketahui ini. Cari pula ulama hadis yang sederajat dengan saya. Fa in ittafaqna 'alimta annana lam nujazif. Kalau seandainya sepakat nanti ucapan kami tentang hadis ini, maka ketahuilah kami tidak mengada-ngada. Walam naqul illa bifahm. Kami tidak menyatakannya kecuali dengan pemahaman. Dalam fikih juga terjadi kaum muslimin. Ada orang yang tak paham istidlalnya dari mana, istinbat dari mana. Tapi sebagian tahu, sebagian tidak. Nah, terlepas daripada benar salahnya istinbat tadi, tapi ada yang sampai ke situ, ada yang tidak sampai. Ada yang sampai ke situ, ada yang tidak sampai. Kalau waktu mengizinkan mungkin saya bikin contoh atau sebutkan contoh, cuman karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan suatu saat nanti insyaallah ta'ala, di mana sebagian memahami sampai ke situ, sebagian hanya pada zahirnya saja. Nah, demikian juga di hadis ini. Baik, illa bifa qala man huwa alladhi yuhsinu mithla ma tuhsin. Kalau gitu tolong sebutkan siapa di antara orang yang profesional seperti kamu dalam bidang hadis. Qultu Abu Zur'ah. Saya jawab Abu Zur'ah. Ya, iparnya dia. Qala wa yaqulu Abu Zur'ah mithla ma qult. Abu Zur'ah akan mengatakan apa seperti yang kau katakan? Qultu na'am. Iya. Qala hadza ajib. Ini aneh ini. Fa akhadha, lalu dia ambil kitabnya, fa kataba fi qaghidin atau fi qaghidin al-fadhi fi tilka al-hadis. Lalu dia salin apa yang saya katakan tadi, lafaz-lafaz yang saya ucapkan tentang hukum hadis-hadis tersebut di sebuah kagat itu adalah media menulis yang terbuat dari kulit kayu. Thumma raja'a ilayya. Setelah itu dia balik lagi kepadaku. Waqad kataba alfadha ma takallama bihi Abu Zur'ah fi tilkal hadis. Dan membawa kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang diucapkan oleh Abu Zur'ah tentang hadis-hadis tersebut. Fama qultu innahu batil. Hadis yang saya hukum batil. Qala Abu Zur'ah wa kazib. Abu Zur'ah mengatakannya ini dusta.
Qultu al-kazibu wal batil wahidun. Dusta dan batil itu sama maknanya. Ini hadis batil artinya tidak sah dari Nabi. Ini hadis kazib, ini dusta dari Nabi, sama artinya. Wa ma qultu innahu kazibun qala Abu Zur'ata huwa batil. Yang saya katakan kazib hadisnya dikatakan pula Abu Zur'ah batil. Sama artinya. Wa ma qultu innahu munkar, hadis yang katakan munkar qala huwa munkar. Abu Zur'ah mengatakan pula itu munkar. Qultu wa ma qultu innahu sihah, dan yang saya katakan hadis-hadis sihah sahih qala Abu Zur'ah huwa sihah, juga sihah. Faqala ma a'jaba hadha, ini sungguh aneh ini. Tattafiqani min ghairi muwata'atin fima bainakuma, kamu pendapatnya bisa sama padahal tanpa bekerja sama, artinya tanpa bersubuhan. Kalau sekarang mungkin aja orang nanti dengan zaman komunikasi yang seperti sekarang, datang orang ke saya lalu saya hukum hadis, lalu saya suruh datang ke si fulan misalnya, lalu saya kirim nanti melalui WA, fulan, ini hadis saya hukum tadi palsu dan sebagainya, tolong hukum palsu pula. Kalau zaman itu kan tidak ada. Di samping masa itu orang-orang rata-rata jujur mencari kebenaran. Beda dengan di zaman kita, mungkin banyak yang hanya sekedar mencari pembenaran. Makanya hukumnya takkan sama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka keikhlasan ulama as-salaf ini memang patut kita teladani dan kita contoh, sehingga dengan demikian mereka dalam berilmu itu betul-betul kuat dan kokoh. Faqultu, lalu Syekh katakan, ini perkataan Abu Hatim tadi, zalika anna lam nujazif, kami tidak mengada-ngada, itu buktinya. Wa inna ma qulna bi ilmin wa ma'rifatin, kami mengatakannya dengan ilmu dan pengetahuan qad utina, yang telah diberikan kepada kami. Wa dalil ala sihhati ma naquluhu, adapun dalil tentang benarnya apa yang kami katakan, bi anna dinaran mubahrajan, bahwa dinar yang dipalsukan, yuhmalu 'ala naqid, dibawa kepada seorang pandai emas. Fayaqul, lalu dia katakan, hadza dinarun mubahraj, ini dinar yang dipalsukan. Wa yaqulu li dinarin jayyid, lalu dia katakan kepada dinar yang bagus, huwa jayyid, dia bagus asli. Fa in qila lahu, kalau ditanyakan kepada ahli atau pandai emas ini, min aina qulta inna hadza mubahraj, dari mana kau tahu ini palsu? Hal kunta hadiran hina buhrija hadzal dinar, apakah anda hadir ketika dinar ini dipalsukan atau diimitasikan? Qala la, dia akan menjawab tidak. Fa in qila lahu fa akhbaraka ar-rajulu alladhi bahrajahu anni bahrajtu hadzal dinar, lalu orang yang memalsukan ini, mengimitasikannya, memberitahukan kepadamu ini dinar palsu? Qala la, juga tidak. Fa in qila fa aina qulta inna hadza mubarak, kalau gitu dari mana kau katakan ini palsu? Qala ilman ruziktu, ilmu yang diberikan kepadaku. Wa kadzalika nahnu ruziqna ma'rifata dzalik, demikian pula kami diberikan rezeki mengenal itu. Tapi tadi saya katakan, mereka sampai lupa makan gara-gara nuntut ilmu, mereka sampai kurang tidur dalam menuntut ilmu, mereka sampai terlambat menikah gara-gara mencari ilmu, mereka tak sempat bekerja gara-gara cari ilmu. Lalu dengan usaha yang demikian maksimal ditambah ibadah-ibadah mereka, lalu Allah bukakan kepada mereka yang tidak dibukakan pada orang lain. Sebagaimana juga pandai emas tadi, dengan berinteraksi setiap hari, setiap waktu, semakin ahli, walaupun dia tidak bisa menjelaskannya. Ibarat resep makanan juga seperti itu, kadang-kadang orang tak bisa dengan resep yang sama, rasa tidak sama. Ya, ada nanti chef terkenal dikasihnya kita resep, lalu disuruh sama-sama masak dengan kuali yang sama, dengan menu resep yang sama, hasilnya beda. Karena apa? Itu ilmu atau itu rezeki yang Allah berikan ini terlatih. Ya, terlatih. Cara mengadunya entah gimana, wallahu alam, ya masih tidak sama. Makanya sebenarnya sebagian kan tidak mau memberikan resepnya pada orang lain, sebenarnya rugi dia, rugi. Karena yang milik dia tak akan sama hasilnya dengan orang lain. Kita bacalah nanti nasi goreng, ya,
bumbunya sekian 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 sekian. Habis itu rasanya tidak sama. Atau nasi uduk dan sebagainya. Padahal mereka rumusnya sama. Mungkin juga sama, tapi hasilnya tidak sama. Maka itu zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tentu saja dengan mumarasah, dengan khibrah, dengan usaha yang sangat intens sehingga menghasilkan ilmu tersebut. Walaupun tidak bisa dijelaskan secara tertulis atau secara bahasa verbalnya. Qultu lahu, lalu saya katakan kepadanya, fatahmilu fassa yaqutin ila wahidin minal busara' minal juhariyin. Saya tambahkan lagi, coba kamu bawa nanti fassa yaqut, yaitu stempel yang terbuat dari mutiara atau dari berlian, kepada orang-orang yang ahli di masalah batu-batu berharga ini, kan berlian, mutiara, intan dan sebagainya. Fayaqulu hadza zujaj. Lalu dia katakan, oh ini bukan intan, ini hanya kaca atau hanya kristal. Kan beda kan, dia mirip-mirip itu. Mirip-mirip nih. Wa yaqulu limithlihi hadza yaqut. Dan dia katakan yang sama dengan, mirip dengannya, ini yang benar-benar intan, permata. Nah, fa in qila lahu, lalu kalau dikatakan, min aina alimta anna zujaj wa anna hadza yaqut, dari mana Anda tahu ini kaca, ini permata? Dari mana Anda tahu? Hal hadarta al-mawdi' alladhi suni'a fi hadza zujaj? Apakah Anda tahu tempat atau hadir tempat di saat dibuatnya kaca ini? Qala la, enggak, saya tidak. Faqila lahu fahal a'la al-makan alladhi saghahu bi annahu sagha hadza zujajan, atau orang yang mencelupnya, membuatnya sebagai kaca? Qala la, dia juga tak kasih tahu. Qala fa min aina alimta, dari mana kamu tahu? Qala hadza ilmun ruziktu, ini ilmu yang direzekikan kepadaku. Wa kadzalika, kalau demikian kata Abu Hatim, wa kadzalika nahnu ruzikna ilman, demikian pula kami diberikan rezeki ilmu, la yatahayya'u lana an nukhbiraka kaifa alimna. Tak bisa kami jelaskan kenapa kami tahu. Tak bisa kami jelaskan kenapa kami tahu bi anna hadzal hadits kadzib, bahwa hadis ini dusta, wa hadza munkar, ini munkar, illa bima na'rifu, kecuali dengan ilmu yang kami kenali dengan baik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Banyak hal-hal lain seperti ilmu al-qiyafah misalnya, ilmu DNA di Arab dulu misalnya, dia bisa mencium bekas pijakan atau apa namanya, jejak kaki orang. Dia bisa membedakan. Kalau dia katanya, Anda hadir tidak ketika orang tuanya apa namanya, hadir tidak, atau pernah tidak Anda mencium bau telapak? Enggak, dia tidak tahu. Cuma dia tahu bahwa ini telapak sebulan. Atau dilihat kaki seseorang, kalau dibandingkan dengan kaki anaknya, oh ini inna ba'd hadza min ba'd, dan seterusnya. Lalu untuk dijelaskan gimana? Dia sudah terlatih seperti itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan kita lihat misalnya penciuman, ya, penciuman kucing, penciuman harimau, tidak sama dengan penciuman kita, karena mereka memang diberikan rezeki, terlatih untuk mengenali itu. Kita tidak bisa bedakan, tak pakai tikus, pakai ular, tidak bisa kadang-kadang kita bedakan. Tapi kalau sudah terbiasa, banyak tikus mati dekat rumahnya, baru dia paham. Ini ilmu. Kalau dia, gimana Bapak bisa membedakan ini bau tikus atau tidak? Oh, tidak bisa dia jelaskan. Pokoknya beginilah yang saya tahu. Ini ilmu yang saya dapatkan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktu yang membatasi, insyaallah kita sambung dengan izin Allah esok hari. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Saya kembalikan pada saudaraku Ray Imran untuk menutup kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan untuk materi kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dan kita lanjutkan mengenai kitab Tadribur Rawi di poin ini bisa bermanfaat untuk antum dan antunan semuanya. Khususnya untuk antum yang sudah mendengarkan atau setia dari awal menyimak 91,18. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Insya Allah di esok hari kita akan kembali bersama saya dengan lanjutan kajian dengan tema berikutnya.
Insya Allah tetap setia di 91,1 FM Radio Robbani Melaju Ilmu dan Peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.